Bu. Oh, Bu. Kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan bermacam aktivitas. Kita hadir ke surau kita ini. Kita berkumpul malam ini. Tujuan kita sama. Harapan kita sama. Keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan kita malam ini. Apapun yang kita laksanakan saat ini. Apakah itu ibadah badaniyah. Apakah itu ibadah qalbiyah. Maupun ibadah maliyah. Dengan harapan insyaAllah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pengajian yang kita laksanakan ini tentunya sangat perlu, tentunya sangat kita butuhkan. Apalagi kita hidup di abad sekarang ini, di mana kita dihadapkan dengan bermacam bentuk persoalan, dihadapkan dengan bermacam perkembangan, dihadapkan dengan bermacam budaya, dihadapkan dengan bermacam bentuk kemajuan-kemajuan zaman. Kalau kita tidak punya filter yang baik, tidak dilandasi akidah yang benar, tidak memiliki pengawasan agama yang cukup, maka tidak mustahil kemudian kita akan mudah terbawa arus, terpedaya oleh bermacam bentuk modernisasi. Maka oleh karena itu, tujuan pengajian kita malam ini, bagaimana untuk dapat mengisi rohaniah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir, tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir karena berkehendaknya tubuh kita yang batin.
Kita tidak hanya sekedar mementingkan bermacam bentuk keperluan zahir, bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan zahir, bermacam bentuk makanan dan vitamin-vitamin zahir, tapi kemudian kadangkala kita lengah, kadangkala kita lupa, kadangkala kita lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Maka pada malam ini tujuan pengajian kita untuk mengisi rohaniah kita. Kalau rohaniah kita sehat, rohaniah kita bagus, rohaniah kita kuat, kemanapun zahir kita bawa, dihadapkan dengan bermacam bentuk budaya apapun, tentu zahir kita tidak mudah terpesona, tidak mudah terpedaya, dan tidak akan mudah terbawa arus. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, seiman dan keseyakinan, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat luar biasa, nabi yang kita cintai, nabi yang kita imani. Beliau berbeda dengan seluruh para nabi dan berbeda dengan semua para rasul. Muhammad merupakan satu-satunya nabi yang sanggup berkata, yang mampu menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana khatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, dan akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dan berbahagia kita malam ini yang keseharian kita mengaku sebagai umat, kita memproklamirkan diri sebagai umatnya, kita berkata bahwa kita umatnya. Mungkin boleh jadi kalau malam ini kita menyatakan sebagai umatnya, persoalan utama adalah pengakuan-pengakuan kita, ungkapan-ungkapan kita, ikrar yang kita ikrarkan sebagai umat, diakui oleh Muhammad atau tidak, diakui oleh beliau atau tidak. Inilah yang akan kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini, dalam acara peringatan maulidnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, seiman dan keseyakinan, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan tentunya kepada angku-angku nenek mama, alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, seluruh para pemuda dan pemudi, seluruh hadirin wal hadirat yang berhadir, yang tentunya tidak kita sebut satu persatu, termasuk para orang-orang semando kita, semua yang berhadir pada malam ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkemungkinan baru perdana malam ini masuk ke surau ini. Walaupun di sekitar kita ini dari sejak tahun 2001, 2002 bahkan sampai 2008 kita aktif melaksanakan dakwah di sekitar kita ini, kecuali di surau kita ini. Alhamdulillah, berkat pengurus dan panitia lewat Tuanku Daniel, beliau menelpon kita agar malam ini kita bisa melakukan dakwah di tempat ini, dan kami hadir di sini. Saya datang malam ini tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Kenapa?
Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya. Kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Kalau akidahnya sama, dia adalah dosana kita. Karena ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Berapa banyak hari ini kita punya keluarga? Berapa banyak hari ini kita punya masyarakat? Berapa banyak hari ini orang-orang yang ketika kadang-kadang walaupun diikat diikat dengan satu darah, boleh jadi dia dengan satu keturunan, tapi ketika terjadi perpecahan dalam kehidupan, lantaran harta dan kekayaan, lantaran bermacam hal yang dia perebutkan, pada akhirnya mereka tidak memandang suku, tidak memandang sekampung, tidak memandang famili, tidak memandang saudara. Sering terjadi perpecahan gara-gara harta dan kekayaan. Tetapi ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah dosana kita. Begitu juga saya malam ini. Saya walaupun bukan orang Minang, mungkin dari nama ibu sudah tahu Al-Banjari. Berarti saya pasti orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2001 saya masuk ke Sumatera Barat ini. Kemudian diambil oleh Bupati Padang Pariaman yang waktu itu kota Pariaman belum jadi kota. Kita aktif melakukan dakwah di kota Pariaman ini dan juga di Kabupaten Padang Pariaman. Dan sudah sekian lama baru malam ini kita bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah saya hadir di sini. Saya datang kemari sebagaimana kita sampaikan tadi, tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peringatan demi peringatan, Maulid Nabi demi Maulid Nabi, lengkap dengan segala aktivitasnya. Kita lakukan sebagai ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi malam ini adalah introspeksi. Pengenalan terhadap diri kita masing-masing. Yang mengaku sebagai umatnya. Yang mengidam-idamkan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Apakah secara nalar kita memiliki alasan yang kuat untuk berhak dan sah mengaku sebagai umatnya? Apakah harapan kita akan perolehan syafaat bukan hanya sekedar bualan kosong, tapi justru karena keseharian kita tidak berada dalam logika syafaat? Apa maksudnya? Kalau malam ini kita mengaku sebagai umat, malam ini kita mengikrarkan diri sebagai umat, malam ini kita berkata sebagai umat, masalahnya ucapan-ucapan kita, ikrar kita, ungkapan kita diakui oleh Muhammad atau tidak. Kalau hanya kita saja yang mengaku sebagai umat, tapi Muhammad belum mengaku sebagai umatnya, berarti nilainya rendah. Kenapa? Boleh jadi sekedar pengakuan-pengakuan, tapi belum diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh ibu dan bapak, kalau saya tanya kepada kita malam ini, kalau kita kenal dengan presiden kita yang sekarang, pasti kenal jawabannya. Siapa namanya? Bapak Jokowi. Pertanyaannya, itu Bapak Jokowi kenal kita tidak? Tahu jo awak ndak? Jaleh sampai tinggal awak ndak? Awak le tahu bahwa nyo presiden awak, tapi nyo ndak tahu kalau awak nyo rakyat nyo.
Berarti yang bodohnya awak. Begitu juga malam ini. Kalau kita mengaku sebagai umat, tapi kemudian Muhammad belum mengakui kalau kita umatnya. Siapa tahu awak bukan umat Muhammad, tapi bisa juga boleh jadi hamba-hamba yang belum diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara hal-hal sebagai bentuk pengakuan kita sebagai umat yang diakui oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin seiman dan keseyakinan, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, waalaikumsalam, silakan. Insyaallah, ya. Terus saudara pikir Ustaz tukang parkir. Kalau tukang enggak usah mikir-mikir di jam berapa nih selesai. Enggak, saya tak lama-lama. Pokoknya ceramah ambo bekolah sudah ambo berhenti. Kalian setuju tuh? Kalau mendengar 2 jam ambo enggak kalau mengecil. Kini yang penting saja. Masalahnya badan sedang dalam keadaan kurang sehat. Sebenarnya ingin membatalkan dari mulai siang tadi, tapi dikarenakan disuruh kita ini baru perdana saya diundang kemari, maka saya sampaikan sama Tuan Danil, tak enak kalau dibatalkan. Kita harus bagaimanapun, kalau tidak bisa 2 jam sejam, tidak bisa sejam ceramah setengah jam, tidak bisa setengah jam 20 menit, tidak bisa 20 menit 5 menit. Jadi malam ini di mata lo beko, kalau tidak talo abo baranti. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdiri. kalau malam ini kita mengaku sebagai umat, kita menyatakan diri sebagai umatnya, tentunya harapan kita bersama, pengakuan kita semestinya diakui oleh Rasulullah. Kalau Muhammad telah mengakui kita umatnya, maka tentunya di akhirat nanti kita seluruhnya akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kenapa? Karena di akhirat nanti wala adlun wala syafaatun. Di akhirat nanti tidak ada tebusan, tidak ada bantuan bagi siapapun. Suami tidak mampu menolong istri, istri pun tidak sanggup menolong suami. Mereka tidak saling tolong menolong. Apapun yang mereka punya tak dapat membantu. Apapun yang Mereka miliki tak dapat menolong. yang mampu membantu dan menolong Pada saat itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita hari ini, kalau kita saat ini menginginkan bantuan Allah, menginginkan bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 2 jalan yang harus kita tempuh. pertama, wala takunullah. Yang kedua, dan juga war rasul, tidak boleh mengkhianati Allah dan tidak boleh mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku hamba Allah dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan pertama, apa yang telah kita perbuat untuk Allah? Apa yang telah kita perbuat untuk Rasulullah? Lalu apa yang telah kita amalkan? Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Saudara-saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ibu dan bapak,
Kalau malam ini pihak pengurus surau diundang oleh Bapak Wali Kota, seluruh jamaah diperintahkan mengikut pengurus hadir di balai kota. Saya yakin dan percaya, Ibu dan Bapak, seluruh yang ikut rombongan pengurus pasti akan difasilitasi di balai kota. Kita akan diberikan makanan dan minuman. Kita akan disambut oleh pihak panitia. Kita diberikan bermacam fasilitas. Kenapa? Karena kita rombongan pengurus. Persoalannya satu. Untuk diakui sah sebagai anggota pengurus. Untuk diakui sebagai rombongan pengurus. Untuk diakui sebagai jamaah pengurus. Maka semua kita harus punya bukti. Harus punya tanda pengenal. Atau yang biasa disebut dengan identitas. Begitu juga malam ini. Kalau kita umat Muhammad, pertanyaannya apa identitas kita? Sampai berani kita mengecek bahwa hamba umat Nabi, hamba umat Nabi, hamba umat Nabi. Identitas awak apa? Begitu juga kita mengaku sebagai hamba Allah. Kita hamba Allah, kita hamba Allah. Identitas kita apa? Begitu juga saat ini. Kalau kita mengaku warga kota Pariaman, laki awak orang Pariaman, minantu awak orang Pariaman, anak awak lahir di Pariaman, mati ditanam di Pariaman, kita mengaku teriak-teriak bahwa kita warga kota Pariaman. Kalau kita berani berkata begitu, pertanyaannya identitas kita apa? Kalau memang awak mempunyai KTP kota Pariaman, mempunyai KK Pariaman, memiliki identitas kota Pariaman, maka sahlah kita warga Pariaman. Ketika sah, maka disebutlah kita warga yang sah. Tetapi kalau tidak punya identitas, KTP awak tidak ada, KK awak tidak ada, kartu pengenal awak tidak ada, surat apapun kita tidak ada, lalu kita mengaku bahwa awak warga Pariaman, pada dasarnya berkemungkinan kita bukan warga Pariaman dan masih warga ilegal. Kenapa warga ilegal? Tidak punya bukti. Kalau sudah tidak punya bukti, awak tidak sah warga Pariaman. Kalau tidak sah warga Pariaman, bantuan apa saja dari pihak balai kota, maka tentu tidak sampai kepada awak. Tetangga dapat barang raskin, awak tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Tidak terdaftar di balai kota. Begitu juga malam ini. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, kita berharap cepat Muhammad, kita menginginkan bantuan Muhammad, kita berharap ditolong oleh Muhammad di akhirat. Lantas apa identitas kita? Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fatah ayat 29 ada 5 identitas kita. Kalau ada 5 identitas itu dalam diri kita, maka sahlah awak umat Muhammad. Tapi kalau 5 identitas itu tidak kita miliki, maka umat yang kita ungkapkan sebagai umat akan perlu dipertanyakan oleh Rasulullah. Maka barang pasti di akhirat nanti kita tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa identitas yang pertama? Kita lihat dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Beliau sebagaimana kita ketahui yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang beribu Aminah dan yang berbapa Abdullah, yang lahirnya pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Beliau adalah Rasul, penutup para nabi dan penghabisan para Rasul. Beliau sanggup berkata, beliau mampu menyatakan sikap, beliau berani memproklamirkan diri dengan satu ucapan dan ungkapan. Wa ana ka'lamu
nabiyina. Akulah nabi penutup. Akulah nabi terakhir. Akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi lahir ke dunia ini setelah aku. Dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemanapun kita, dimanapun kita tinggal, basoboknya siapapun di antara awak, walaupun bentuknya meyakinkan, barangkali sorbannya besar, boleh jadi jenggotnya panjang, atau jubahnya geser sampai ke tanah, atau mungkin Al-Quran yang 30 juz ini dia hafal di luar kepala, bukan dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, dia akan berbicara dengan kalimat Arabiyah. Kemudian dia mengaku sebagai nabi, dia menyatakan sikap sebagai rasul, maka seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Hari ini kita lihat masih berani ada orang yang mengatakan dia nabi penutup. Masih ada orang yang menyatakan bahwa dia nabi penghabisan. Kalau kita tidak punya filter yang baik, tidak dilandasi akidah yang benar, tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup, maka tidak mustahil kemudian mereka akan meyakini adanya lagi nabi lahir ke dunia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi ummati salasuna kazzabuna, kulluhum yaz'amu annahu nabiyyu wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Kata beliau, nanti akan datang ke tengah-tengah kita, akan masuk ke kampung-kampung kita, akan merebak di daerah-daerah kita. Mereka 30 orang. 30 orang ini semuanya menyatakan nabi penghabisan. Semuanya menyatakan nabi penutup. Semuanya menyatakan nabi terakhir. Padahal nabi telah menyebut. Apa kata nabi? Wa ana khatamun nabiyina. Akulah nabi penghabisan, akulah nabi terakhir, akulah nabi penutup. La nabiyya ba'di, sehingga tidak ada nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan kita peringati Maulid, agar mengulang-ulang sejarah, mengulang-ulang peristiwa, mengulang-ulang riwayat, agar tumbuh kecintaan kepadanya, agar tumbuh kecintaan kepada beliau, sehingga sehari-hari kita, mulut kita selalu memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya tanya kepada kita yang berhadir, kira-kira muncul awak sehari-hari lebih banyak berselawat kepada Rasulullah atau lebih banyak menyebut orang sawalah? Ayo, pasti banyak menyebut orang sabalah. Aku lagi yang sabalah ini kayo dari awak. Aku lagi orang sabalah ini rancak dari awak. Aku lagi orang sabalah putihnya lebih banyak dari putih awak. Orang sabalah minantunya lebih gagah dari minantu awak. Orang sabalah lakinya lebih banyak dari laki. Oi, sehingga sehari-hari orang sabalah kita sabui, orang sabalah kita otak, orang sabalah kita baca. Di mana duduk orang sabalah, di mana taga orang sabalah, di mana sobo orang sabalah, di tempat orang meninggal kita baca orang sabalah, duduk di surau orang sabalah, duduk di masjid orang sabalah, lalu je laki orang sabalah. Oi. Kalau kita sebagai umat Muhammad tentunya memperbanyak selawat kepada Muhammad. Beliau berpesan,
Barang siapa mereka yang mau berselawat kepadaku kulli yaumin dalam setiap hari 500 kali. Dalam setiap hari kulli yaumin. Setiap hari 500 kali. Lam yaftakir abadan. Niscaya mereka tidak Allah berikan kefakiran. Tidak Allah berikan kesusahan. Tidak Allah berikan menderita. Walaupun piti seketek cukup. Rumah ketek cukup. Gaji nenek cukup. Laki ketek cukup. Kenapa cukup? Sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketenangan hati, ada ketenangan jiwa, ada ketenterangan batin. Buat apa pitih banyak, harato banyak, pusako banyak, sawaladan banyak, bini. Tidak ada warati itu. Kenapa tidak ada warati? Semua yang banyak itu akan kita tinggal. Betul? Akan kita tinggalkan. Ajal datang maut tiba awak berhenti. Sadonyo tinggal. Dulu istri konon pernah berjanji setia hidup semati di bawah tengah lampu. Dulu. Ketika laki mati, bini tinggal. Lemuk bini masuk ke dalam bardajo laki. Bahapun saya bini ke laki. Paling talok bini kau menangi agak 2 jam. 2 jam. Lewat dari 2 jam. Sasa anguk keluar selain menyuanu seorang. Betul apa betul? Le kalau ibu-ibu ketika laki mati menangis 3 hari 3 malam. Tidak. Kok ada bini tak tudek ulah laki mati yang menangis 3 hari 3 malam, asaki bini itu. Bapa sakit, bantu cik pada sini, bantu cik laki-laki di kota Pariaman. Betul? Begitu juga sebaliknya, bukan awak saja, kami takah tujuh. Takah tujuh, mati awak sebagai istri, kami anak saja. Menangis kami. Tidak. Tidak sayang buaya kami ini. Sayang. Bahak kok nak menangis buaya kami mati. Oh kalau gara-gara awak mati kami menangis. Sorry lah. Kenapa begitu? Menangis pun kami. Dek gara-gara awak mati. Lagi saya ini balik awak. Tidak. Lagi pula awak mati kan. Awak mati seorang. Tak manga-manga jo kami. Kau terpaksa jo kami menangis. Paling-paling dek saga jo wali kota. Menangis partisipasi. Babiak sengen dek. Dia salah tu. Alah tu. Sambil menangis. Bukan awak yang kami cari. Keluar yang kami pandang. Siapa yang kami cari? Orang yang datang silih berganti. Raja tibo, buruk hadir, gapu ado yang puluh datangnya, tinggi rendah sadunya tibo. Dalam pangana berfikir, sudah konan mana diganti le. Nah, betul. Oleh karena itu, semua itu tidak ada artinya. Kenapa awak baca kak jo yang barang yang nak doa hati? Kenapa awak ribut hari ini jo sesuatu yang nak doa hati? Kita para buik sawah sampai kini alun belo ajo jodoh sana. Padahal sawah tu tinggal. Awak para buian harato tinggal. Pitih dan balik lipek tinggal. Rumah yang bertingkek tinggal. Oto yang mengkilek tinggal. Bini yang kamek tinggal. Tidak satu pun masuk ke alam bawah. Tidak satu pun. Maka pada malam ini, dalam acara peringatan Maulid Nabi, pertanyaan pertama, kalau kita beriman dengan Allah, wala takunullah, maka jangan sekali-sekali kita
mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di akhirat nanti Allah lah yang akan menolong kita, yang akan memastikan kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menentukan tempat awak surga atau neraka. Hari ini kita berusaha, hari ini kita bekerja, hari ini kita berbuat. Kok padi ditanam, padilah yang kita potong. Kok rumput yang kita tanam, rumputlah yang kita sabi. Padi yang kita tanam, rumput tumbuh di belakang. Tapi rumput yang kita tanam, padi tidak akan tumbuh di belakang. Kebaikan yang kita perbuat, keburukan mengintai sebagai ujian. Tapi keburukan yang kita kerjakan, kebaikan tak akan pernah datang. Jelas? Jelas? Jadi kalau begitu bagaimana? وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah pertanyakan awak malam kini. Hari ini kita hidup, di sini kita tinggal, sekian umur kita, sekian banyak anak tua awak. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Tadilah kita sampaikan, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Tak satu pun menyertai kita, kecuali ibadah badaniyah, salat, ibadah qalbiyah, zikir, ibadah maliyah, infak, zakat dan sedekah. 3 ibadah inilah sebagai sahabat kita, sebagai family kita, sebagai busanak kita, anak kecil anak-anak muda kini, the best friend, teman yang terbaik. Dialah yang akan mengiringi awak di alam Allah, menjadi cahaya dalam kegelapan. Dialah yang akan menyelamatkan awak di siratal mustaqim, sebagai kenderaan melintas sirat. Dialah sebagai tambahan amal di mizan, penyelamat ketika hisab. Dialah pembuka pintu surga untuk memasukkan kita ke dalam. Dialah yang akan menutup pintu neraka, menghindarkan kita azab akhirat. Ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. 3 ibadah ini kita kerjakan tanpa modal. Tidak perlu piti banyak, tak perlu pusaka lawe, tak perlu harta sambuh. Tinggal melaksanakan. Tapi masih banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan 3 perkara ini. Salat mereka tinggalkan. Bangga kalau mereka tak salat. Kadang-kadang ada yang salat belang-belang. Zuhur kena, asar terbang. Asar kelengkap, maghrib hilang. Maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Ada lo yang salat mingguan, Jumat doang. Aku yang pak bulan. Jumat doang. Lepas itu ada. Jumat cik, zuhur alangan, asar latih, maghrib lupa, isya takalo, subuh lewat. Jumat cik, aduh semua. Kalau mengaku abang dia, jalan itu. Tapi dipastikan salat mingguan. Yang lebih parah, salat tahunan. Idul Fitri sama Idul Adha, setahun 2 kali. Sembahyang tak 1, tarawih tak ada, puasa tak lo. Giliran takbir orang di surau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyonan paling pertama masuk surau. Duduk sap paling pertama. Satu lo takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya, mereka yang bertakbir sesungguhnya ungkapan itu pengakuan bahagia. Allahu Akbar, kami menang, kami menang, kami menang ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Kami lah menang memerangi hawa nafsu. Puasa kami lah selesai, tarawih kami lah selesai. Menang ya Allah, menang ya Allah. Bagi yang puasa, anu ndak satu cialah, sembahyang ndak, tarawih ndak, abud ndak, menang lo. Menang ya Allah, menang ya Allah, menang ya Allah. Malaikat bingung.
Pajak ko na nampak menang lo, menang. Aku tuh melihat sebelah le, anggino. Oi. Di sikoda tuh. Kan ada na. Nah ada. Aku nang saulah sanona. Amo yang masuk saudara, masuk saudara. Alhamdulillah. Kan yang ibu masuk sarugo kan? Baiklah. Satu. Muhammad Rasul Allah. Beliaulah yang menentukan kita hari ini. Tujuan diutus oleh Allah. Innaman bu'istu liutammima makariman akhlak. Tugas beliau pertama akhlak. 23 tahun. Beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab. Merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu. Merubah manusia yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah dalam rangka menegakkan kalimatullah yang mulia. La ilaha kalimat thayyibah. Besar perjuangan luar biasa, Bu. Darah mengalir, nyawa melayang. Berapa banyak suami mati dalam peperangan, istri-istri jadi janda. Orang tua mereka meninggal dalam peperangan Badar, Uhud dan Khaybar dan lain sebagainya. Anak-anaknya jadi yatim. Demi menegakkan kalimatullah, demi mempertahankan agama, demi untuk menegakkan kebenaran dengan bermacam perjuangan. Awak lahir tanpa perjuangan berat, umpama Islam bagaikan nasi di depan piring, di dalam piring, di depan mata, tinggal nyuwuk saja oleh. Tak perlu bertanah, tak perlu ke sawah, tak perlu menggiling padi, alam masak lengkap jo sambar, tinggal makan. Bahasa yang paling halus, tinggal menyungkah. Kok bahasa yang paling halus? Bahasa yang paling halus, nak boleh yang halus perlu tulis dong. Tinggal menyungkah. Masih banyak orang yang maleh. Masih banyak orang yang meninggalkan. Padahal salat itu kan mudah. Tak sanggup salat berdiri, boleh kita salat sambil duduk. Tak sanggup sambil duduk, boleh salat sambil berbaring. Tak sanggup sambil berbaring, boleh salat dengan isyarat. Tak sanggup dengan isyarat, boleh salat dengan hati. Tak sanggup dengan hati, mati. Kalaulah tak sanggup jo hati, berarti akan disalatin orang. Tidak ada susahnya ketika kita menyembah Allah. Kalau kita pikir-pikir ibu dan bapak, berapa banyak besarnya Allah berikan nikmat kepada awak. Dari kita dalam kandungan sampai kita sekarang ini. Satu nikmat saja Allah minta ganti tak sanggup. Napas kita saja. Tak perlu yang lain-lain. Napas naik, napas turun. Sekali naik 1%, 2 kali naik 2%, 3 kali naik 3%, 1 kali naik Rp1, 2 kali naik Rp2. Berkemungkinan untuk membayar saja, membayar napas saja. Habis harta tajua, habis parak tajua, habis pusaka tajua. Tak cukup membayar udara. Betul? Allah memberikan gratis. Tapi kenapa kita sia-siakan pemberian Allah? Kenapa kita lalai-lalaikan tanggung jawab kepada Allah? Kita menyanyiakan hidup terhadap Allah. Padahal awak masih bisa salat, kita tinggalkan salat. Kita masih bisa ke masjid, kita tinggalkan ke masjid. Kadang rumahnya oleh di pinggir masjid, basah-balahan jadi di masjid, tapi sulit masuk masjid. Le mondar mandir di muka masjid, bukan salat dalam masjid, tapi sekedar numpang kajamban di WC masjid. Di Sikona dona. Banyak jo. Ambo pikir di kampung ambo saja nang tak kaku.
Sebab itulah, kalau kita cinta kepada Allah, udzukurni wa azkurkum. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Zikran kasiran, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah kamu akan Allah. Sebutlah Allah, bacalah Allah. Yang perlu kita baca. Wadhkurullah itu sebagai bentuk ingat Allah. Tidak saja ketika berdiri, bahkan ingat Allah ketika duduk. Tidak saja ketika duduk, bahkan ketika berbaring. Baik berdiri, baik duduk, maupun berbaring, kita ingat Allah. Itu ketika di luar. Bagaimana ketika usai kita ibadah? Fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin, kata Nabi. Barang siapa mereka selesai salat, sabbahallah, mereka bertasbih kepadanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa hamidallah, bertahmid, salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah, bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salasan wa salasina, sebanyak 33 kali. Wa qatamul mi'ah, ditutup dengan satu kalimat, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa keuntungan yang akan kita terima? Fadilah yang akan kita peroleh, lagu yang akan kita dapatkan, orang yang mengamalkan hal itu usai salat. Kata Nabi, ghufirat khatayahu walau kanat mislat damarul bahri. Allah hapuskan dosa-dosa awak, walaupun dosa-dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Bayangin ama-ama, awak hidup kau bukan dah dosa, banyak dosa. Makin lama hidup makin bertambah dosa. Karena hari ini kita hidup dalam dosa. Keluar rumah bersebut je dosa, tinggal dalam rumah bersebut je dosa, pergi dapat kawan dia lagi dosa, pergi senang dia lagi dosa. Awak selalu berhadapan dengan dosa. Maka rajin-rajinlah berzikir usai salat. Wa umrina qisum fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita makin lama makin berkurang, sementara dosa awak makin lama makin bertambah. Jangan biarkan dosa meliputi kita. Jangan biarkan kita hidup dalam dosa. Jangan biarkan dosa menyertai kita mati. Tapi bagaimana dulu lahir tanpa dosa, dan kembali nanti juga tanpa memiliki dosa? Bagaimana caranya? Bau sahonak mulai kini untuk memperbanyak zikir, ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. InsyaAllah akan mendapatkan bahagia di dunia dan juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin. Ini Muhammad. Yang kedua, dengan peringatan Maulid Nabi malam ini, apa identitas yang perlu kita amalkan? Yang perlu kita amalkan yang pertama, asyiddadu 'alal kufar. Kalau kita umat Muhammad, asyiddadu 'alal kufar, awak harus punya peringatan